Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Libnazah Latul Mufidah dengan NPM 19 10 30 30 49 dari kelas IPA C. Kali ini akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian yang akan saya rancang mengenai perbandingan alat penilaian kuisis dengan alat penilaian paper test terhadap hasil kemampuan kognitif siswa SMP kelas 8. Tugas ini digunakan untuk memenuhi mata kuliah penelitian kualitatif dan kuantitatif. Latar belakang dari penelitian ini, yang pertama adalah kita telah memasuki era revolusi industri 4.0 yang mana telah memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai bidang kehidupan. Salah satunya adalah bidang pendidikan. Nah, perkembangan teknologi dalam bidang pendidikan telah membawa pengaruh positif terhadap hal mengenai peningkatan kemampuan kognitif siswa. Yang kedua, hasil belajar kemampuan kognitif siswa SMP pada mata pelajaran IPA dinilai masih rendah. Mata pelajaran IPA menjadi salah satu mata pelajaran yang dianggap sulit oleh siswa karena di dalamnya mencakup teori dan juga praktik. Nah, sulitnya materi membuat siswa kurang bersemangat dalam belajar. Hal tersebut dapat berimbas kepada hasil belajar siswa yang tidak maksimal. Oleh karena itu, strategi proses belajar sangat diperlukan, terutama strategi dalam proses penilaian. Kebanyakan kegiatan penilaian yang dilakukan guru masih menggunakan metode konvensional seperti paper test. Nah, penggunaan paper test dinilai terlalu monoton dan kurang menarik sehingga siswa kurang bersemangat dan kurang berantusias ketika proses penilaian dilakukan. Nah, sikap kurang antusias siswa pada alat penilaian paper test dapat berpengaruh terhadap hasil belajar yang cenderung rendah. Nah, salah satu alternatif alat penilaian yang bisa kita terapkan dalam proses penilaian adalah menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi, Quizzes ini merupakan sebuah aplikasi bernuansa edukasi permainan yang bisa memberikan kesan baik dan sikap antusias siswa selama proses penilaian berlangsung. Oleh karena itu, diharapkan alat penilaian Quizzes bisa meningkatkan hasil belajar siswa, terutama kemampuan kognitif siswa. Identifikasi masalah dari penelitian ini, yang pertama adanya fakta di lapangan bahwa banyak guru yang masih menggunakan alat penilaian konvensional berupa paper test. Yang kedua, guru belum bisa memanfaatkan fasilitas yang ada saat penilaian proses belajar IPA berlangsung. Yang ketiga, hasil belajar pada mata pelajaran IPA rata-rata masih rendah karena kurangnya antusias siswa selama proses pembelajaran. Batasan masalah dari penelitian ini, yang pertama, objek penelitian dilakukan di siswa SMP kelas 8, kemudian mata pelajaran yang diambil adalah IPA pada topik bahasan tentang sistem pencernaan pada manusia, dan yang ketiga, hasil belajar yang diteliti adalah ranah kognitif yang didasarkan pada taksonomi Bloom. Sedangkan rumusan masalah dari penelitian ini yaitu ada bagaimana hasil kemampuan kognitif siswa setelah menggunakan alat penilaian Quizzes. Yang kedua, bagaimana hasil kemampuan kognitif siswa setelah menggunakan alat penilaian paper test. Dan yang ketiga, bagaimana seberapa besar pengaruh penggunaan alat penilaian Quizzes terhadap hasil kemampuan kognitif siswa. Sedangkan tujuan dari penelitian ini, yang pertama, untuk mengetahui hasil kemampuan kognitif siswa melalui penggunaan alat penilaian berupa Quizzes pada mata pelajaran IPA topik sistem pencernaan pada manusia pada siswa SMP kelas 8. Yang kedua, untuk mengetahui hasil kemampuan kognitif siswa melalui penggunaan alat penilaian berupa paper test pada mata pelajaran IPA topik sistem pencernaan pada manusia pada siswa SMP kelas 8. Yang ketiga, untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh yang signifikan dari penggunaan alat penilaian berupa Quizzes. Sedangkan manfaat penelitian ini dibedakan menjadi dua, ada manfaat teoritis dan juga manfaat praktis. Untuk manfaat teoritis sendiri, itu digunakan untuk menghasilkan suatu tesis atau sintesis mengenai alat penilaian pembelajaran sebagai salah satu sumbangsih teoritis bagi perkembangan kajian ilmu pendidikan, khususnya mengenai penerapan pada teori evaluasi pembelajaran. Sedangkan manfaat praktisnya
Di sini ada 3, bagi siswa, bagi guru, dan peneliti lain. Bagi siswa, sebagai salah satu alternatif dalam penilaian pembelajaran yang tidak membosankan dan menarik siswa untuk mengerjakan soal penilaian. Sedangkan untuk bagi guru, dapat melaksanakan proses penilaian dari jarak jauh, mempercepat proses penilaian, dan memudahkan guru dalam mengentrikan data. Dan yang ketiga, untuk penelitian lain, diharapkan dengan adanya penelitian ini bisa menginspirasi dan menjadi referensi untuk melakukan penelitian ini dengan lebih mendalam. Pada bab 2 kali ini mengenai kajian teori, di sini ada 4 subbab yang dijelaskan dalam kajian teori. Yang pertama, penilaian dalam kegiatan pembelajaran. Di sini ada 2 poin, yaitu pengertian penilaian, kemudian tujuan penilaian. Lalu untuk aplikasi kuisis sendiri ada 4 poin, ada pengertian, kemudian penerapan kuisis, kelebihan dan kekurangan, lalu cara menggunakan aplikasi kuisis. Kemudian di sini juga dibahas mengenai alat penilaian paper test, lalu yang terakhir ada hasil belajar siswa. Nah, di sini juga ada 4 poin, ada pengertian, kemudian faktor-faktor, kemudian indikator dan materi pembelajaran. Hipotesis dari penelitian ini ada 2, yaitu hipotesis Ho dan hipotesis H. Untuk hipotesis Ho ini tidak terdapat adanya hubungan antar variabel. Jadi proses penelitian menggunakan aplikasi kuisis tidak berdampak pada hasil belajar siswa. Sedangkan hipotesis H ini ada kaitannya antara variabel satu dengan variabel yang lain, di mana proses penilaian menggunakan aplikasi kuisis berdampak pada hasil belajar siswa. Kemudian mengenai metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuasi eksperimen desain, di mana terdapat satu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dari penelitian ini adalah aplikasi kuisis, dan sedangkan untuk variabel terikatnya adalah hasil kemampuan kognitif siswa SMP kelas 8. Untuk prosedur penelitiannya, yang pertama kita membagi kelompok penelitian menjadi 2 kelompok, ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kemudian kelas tersebut menerima materi yang sama, lalu pada akhir pembelajaran kedua kelas tersebut melakukan post-test. Instrumen penelitian yang saya gunakan, yang pertama ada metode observasi, kemudian dokumentasi, dan selanjutnya ada tes. Lalu teknik analisis data, di sini ada 3 teknik analisis data. Yang pertama uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.